Perkenalkan, nama saya Ulfiani Desinta Mera dengan NIM 2261 201072, kelas C, semester 3, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengumpulkan informasi dan memindah lingkungan. Mengumpulkan informasi dan memindah lingkungan menjadi jalan untuk penerapan strategi pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selama beberapa periode ke depan, pencapaian target pasar harus optimal guna meningkatkan kredibilitas perusahaan. Ada beberapa poin penting dalam mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Yang pertama itu ada komponen sistem informasi pemasaran modern. Komponen sistem informasi pemasaran modern dibagi atas 3 komponen. Yang pertama itu ada sistem pencatatan internal, yang dimana dia meliputi informasi tentang siklus pesanan sampai pembayaran dan sistem informasi penjualan. Yang kedua itu ada komponen sistem intelijen pemasaran, yang dimana dia akan mengumpulkan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan informasi setiap hari tentang perkembangan penting dalam lingkungan pemasaran. Yang ketiga itu ada komponen sistem riset pemasaran yang memungkinkan desain sistematis, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dan temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu. Yang kedua itu ada pencatatan internal dan intelijen pemasaran. Catatan internal dan intelijen pemasaran dibagi atas 4. Yang pertama itu ada siklus pesanan sampai pembayaran. Inti dari sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan ke pembayaran, perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Yang kedua itu ada sistem informasi penjualan manajer pemasaran. Itu dia akan membutuhkan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan saat ini. Yang ketiga itu ada database, gudang data, dan pengalian data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Yang kedua itu ada gudang data atau data warehouse, adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Yang ketiga itu ada pengalian data, merupakan suatu proses penggalian atau kumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Nah, yang keempat itu ada pemasaran sistem intelijen. Pemasaran sistem intelijen itu adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan manajer untuk memperoleh informasi harian tentang perkembangan lingkungan pemasaran. Yang ke-C itu ada menganalisis lingkungan makro. Dalam menganalisis lingkungan makro itu dibagi atas 2, yaitu ada kebutuhan dan tren, dan mengidentifikasi kekuatan utama. Nah, dalam kebutuhan dan tren itu ada beberapa perbedaan antara fad, tren, dan megatrend. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua itu ada tren. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Itu ada megatrend, adalah perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk, dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk beberapa waktu antara 7 dan 10 tahun atau lebih lama. Itu ada mengidentifikasi kekuatan utama. Perusahaan harus memantau 6 kekuatan utama dalam lingkungan yang luas seperti demografi, ekonomi, sosial, budaya,
alam, teknologi, dan politik hukum. Yang ke D itu ada lingkungan demografis. Dalam faktor demografis, utama yang dipantau pemasar adalah populasi, karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Dalam lingkungan demografis dibagi atas 5. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk. Seluruh dunia pertumbuhan penduduk tidak berarti menggambarkan pertumbuhan pasar, kecuali pasar ini memiliki daya beli yang cukup besar. Yang kedua itu ada bauran usia populasi pemasar. Dalam bauran usia populasi pemasar, umumnya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia. Anak-anak prasekolah, anak-anak usia sekolah, remaja, dewasa muda usia 20 tahun sampai 40, orang dewasa parubaya 40 sampai 65, dan orang dewasa yang lebih tua 65 dan lebih tua. Yang ketiga itu ada pasar etnis dan pasar lain. Keanekaragaman etnis dan ras berbeda-beda di setiap negara. Pemasar tidak boleh terlalu menggeneralisasi dalam setiap kelompok. Terdapat konsumen yang sangat berbeda satu sama lain. Yang keempat itu ada kelompok pendidikan populasi. Dalam masyarakat terbagi dalam 5 kelompok pendidikan, yaitu kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulusan perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Antara itu ada pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, anak-anak, dan terkadang kakek dan nenek. Setiap jenis rumah tangga memiliki kehidupan yang kebiasaan membeli yang berbeda. Kita masuk ke lingkungan makro utama lainnya. Lingkungan makro utama lainnya itu dibagi atas 5 juga. Yang pertama itu ada lingkungan ekonomi daya. Nah, dalam lingkungan ekonomi daya itu tergantung pada pendapat konsumen, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit seperti tingkat harga. Dan yang kedua itu ada lingkungan sosial budaya. Dalam lingkungan sosial budaya itu kita menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan bagi diri sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat alam, dan alam semesta. Dan yang ketiga itu ada lingkungan alam, environmentalisme korporat, yang adalah pengakuan akan pentingnya masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan dan pengintegrasian masalah-masalah itu ke dalam rencana strategis perusahaan. Yang keempat itu ada lingkungan teknologi. Nah, dalam sejumlah teknologi utama dan baru yang hadir mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, penemuan teknologi tidak timbul secara konsisten sepanjang waktu industri kereta dan menciptakan banyak investasi. Dan investasi tersebut menurun sampai industri otomotif muncul. Yang terakhir itu ada lingkungan politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi perseorangan. 2 tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatnya peraturan bisnis dan bertumbuhnya kelompok dengan kepentingan tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.